Pria ini masuk penjara untuk dapat emas. Begini ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Azeng yang sedang terlilit utang karena sering main judi slot. Sang penagih pun hanya memberinya waktu 4 hari untuk segera melunasi semua hutangnya. Sesampainya di rumah, Azeng pun pada saat itu menerima sebuah paket COD dari saudaranya yang berisi peta kuno dan surat wasiat dari mendiang sang kakek. Namun tanpa memperdulikannya, dia pun malah langsung tidur. Saat tidur itulah Zeng didatangi oleh kakeknya yang bercerita tentang peta kuno dan secarik surat tersebut. Azeng pun terkejut dan langsung terbangun. Ia tak menyangka jika peta itu adalah petunjuk arah menuju emas warisan leluhur mereka yang kini disimpan di ruang bawah tanah penjara Teluk Cilang. Akhirnya Azeng pun mulai menyusun rencana. Ia melempar sebuah laptop ke arah polisi agar ia dimasukkan penjara. Rencananya pun berhasil. Di dalam penjara itu, ia pun ditempatkan bersama seorang preman bernama Pang dan para anak buahnya. Pada saat itu, kebetulan sedang berulang tahun si Pang ini, dan mereka semua pun merayakan ulang tahun dari bos Pang. Setelah ulang tahun itulah, Azeng pun mulai akrab dengan mereka. Bahkan, Pang mengangkat Azeng sebagai adiknya sendiri. Suatu hari Azeng bertemu dengan seorang pria botak bernama Tong yang mengatakan jika lapas ini dikuasai oleh 2 bos, yakni Pang dan juga Da Biao. Dan sebagai penghuni penjara ini, di sana mereka wajib menjadi pengikut salah satu dari 2 bos itu. Namun Azeng tidak menggubris perkataan Tong, dia hanya bengong dan terus menganalisa di mana letak warisan leluhurnya. Tak lama kemudian datang anak buah Da Biao dan membawanya ke tempat cucian. Saat itu ternyata mereka sedang open rekrutmen anggota baru. Dan sebagai tanda kepatuhan, mereka harus minum air teh yang sudah diludahi oleh Da Biao. Namun saat akan meminumnya, tiba-tiba geng Pang datang dan marah karena adik angkatnya dipaksa untuk masuk. Lalu saat situasi semakin memanas, sipir pun datang sebelum terjadi bentrokan. Semenjak kejadian itu, Azeng selalu dijahili oleh anak buah Da Biao sampai ia dirawat di UKS. Bahkan, ia ditugaskan oleh kepala sipir untuk membersihkan seluruh fasilitas yang ada di penjara. Saat beres-beres itu, Azeng tidak sengaja menemukan denah penjara Teluk Cilang yang bisa mempermudah rencananya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Da Biao lagi-lagi menculiknya. Ia sengaja melakukan hal itu agar memicu perkelahian dengan Pang. Di lain sisi, Pang mulai khawatir dengan kabar dari Azeng. Ia pun mencurigai Da Biao dalang dari kehilangan Azeng. Ia pun lalu menginterogasi mereka, namun Da Biao tetap tutup mulut. Hingga akhirnya Da Biao pun menyuruh Pang untuk meminum teh yang telah dicampur dengan ludah. Barulah ia akan memberitahu di mana keberadaan Azeng. Tak ada pilihan lain, Pang pun meminumnya. Lalu Da Biao pun memberitahu keberadaan Azeng yang mereka sembunyikan di sebuah rak sampah. Mendengar hal itu, Pang dan anak buahnya sangat marah dan keributan pun mulai pecah. Melihat keributan itu, Azeng diam-diam mengambil kunci dari seorang sipir dan masuk ke ruang arsip penjara untuk mencari info tentang bangunan penjara tersebut. Namun saat ia akan memasukkan kunci, Da Biao dan anak buahnya datang untuk menghajar Azeng. Untung saja Pang juga pada saat itu datang dan lagi-lagi menyelamatkannya. Sementara itu, kunci tadi kini jatuh dan masuk ke ruangan yang masih terkunci sehingga rencananya pun gagal. Akibat kerusuhan itu, mereka pun dihukum di sel khusus yang ditahan secara terpisah. Azeng sendiri saat itu bersebelahan dengan Pang, dan ia pun lalu menceritakan mengenai tujuannya kenapa ia sampai masuk ke penjara itu. Mendengar cerita tersebut, Pang langsung menawarkan diri untuk membantunya. Ia juga memberitahu kalau di ruangan laundry ada sebuah pintu besi menuju ke ruang bawah tanah. Singkat cerita, setelah masa hukuman mereka selesai, mereka pun mulai melancarkan aksinya. Akhirnya mereka menemukan ruangan bawah tanah itu dan mulai menghancurkan tembok yang menghalangi jalan untuk masuk ke dalam. Setelah itu, Azeng masuk ke dalam, sementara Pang kembali ke ruang laundry untuk berjaga-jaga. Namun setelah mencari-cari, Azeng ternyata tidak menemukan apapun. Ia hanya menemukan plakat kayu yang bertuliskan, "Selamat, kamu kena prank." Pang yang di ruang laundry pun merasa bosan. Ia lalu memutuskan untuk menyusul Azeng yang tengah bengong menatap plakat kayu itu. Pang pun lalu mengambil plakat itu untuk menghibur sang adik.
Tapi tiba-tiba pintu rahasia pun terbuka dan di dalamnya berisi batangan emas yang sangat banyak. Saat Azeng akan membagikan emas itu, Pang justru menolak. Menurutnya emas itu bukan haknya. Harta tersebut adalah simbol kesetiaan dari leluhur Azeng yang harus mereka pertahankan. Setelah itu, mereka pun menyembunyikan emas-emas itu di dalam ember dan menyusun rencana untuk membawa emas itu keluar dari penjara. Keesokan harinya, anak dari Pang datang untuk menjenguk sang ayah. Pang pada saat itu sangat senang karena ternyata putrinya kini sudah masuk ke perguruan tinggi. Di saat yang bersamaan, Dia Biao kini dibebaskan dari hukuman sel khusus, dan ia pun berencana untuk balas dendam akibat kerusuhan sebelumnya. Sore harinya, Pang datang menemui Dia Biao. Ia meminta perdamaian agar suasana penjara semakin kondusif. Namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh Dia Biao dan menganggap bahwa perdamaian ini merupakan sebuah pelecehan. Ia pun lalu mengancam akan membuat semua anak buah Pang menderita. Singkat cerita, saat maghrib, Dia Biao menghabisi anak buah Pang yang sedang mandi dan mencoba menghajar Azeng. Untung saja Pang lagi-lagi datang dan menyelamatkan Azeng. Perkelahian pun mulai pecah dan menyebabkan ember berisi emas yang mereka sembunyikan pun tumpah. Dia Biao kaget melihat semua batangan emas itu dan mempertanyakan emas itu berasal dari mana. Ia kemudian mengancam dan mengambil semua emas itu. Tak lama kemudian, Pang yang masih tidak terima anak buahnya dibunuh langsung mencekik Dia Biao hingga ia pun mau mati. Namun saat ia sekarat, Azeng malah menyelamatkannya dan hal itu pun membuat Pang sangat kecewa. Setelah dibubarkan sipir, Pang dan Azeng datang ke UKS untuk menjenguk si anak buah yang disakiti sebelumnya. Di sana, Azeng menjelaskan alasannya kenapa ia menyelamatkan Dia Biao. Karena menurutnya, jika Dia Biao mati, maka ia tidak bisa keluar membawa emas itu. Namun, Pang justru ingin Dia Biao mati, karena menurutnya selama ini Dia Biao selalu mengganggu kelompoknya dan menyakiti semua orang. Perbedaan pendapat ini pun membuat Pang memutus tali silaturahmi dengan Azeng. Ketika pagi menjelang, Pang mendapat kabar kalau putri sematawayangnya sakit keras dan harus menjalani operasi. Ia pun pada saat itu berencana kabur dari penjara untuk menemui anaknya di rumah sakit. Siang hari saat Azeng sedang menyusun strategi untuk kabur dari lapas, tiba-tiba Pang datang dan meminta untuk bergabung dalam rencana mereka. Azeng pun membujuk Dia Biao untuk menambah jatah emas untuknya. Lalu setelah itu mereka pun berencana kabur pada saat perayaan ulang tahun penjara Chilang, karena pada saat itulah semua orang berkumpul di lapangan. Mereka pun mulai membagi tugas, di mana Pang bertugas untuk menjahit rompi khusus untuk membawa emas. Dia Biao bertugas untuk mengambil kunci laundry dari seorang sipir, lalu menduplikasinya. Sedangkan Azeng bertugas untuk menyiapkan bahan peledak yang nantinya akan memicu ledakan dari balon nitrogen pada saat perayaan ulang tahun penjara. Singkat cerita, hari ulang tahun penjara Teluk Chilang pun tiba. Terlihat para narapidana dan sipir berada di lapangan. Lalu kepala sipir pun mulai berpidato. Di lain sisi, Azeng dan rekannya pun mulai beraksi yang memicu pecahnya kerusuhan hingga membuat para sipir kewalahan. Pada saat itu mereka langsung lari menuju ruang laundry dan memakai rompi yang telah diisi oleh emas, kemudian masuk ke dalam lorong ventilasi. Di lain sisi, ternyata kepala sipir tahu ada narapidana yang saat ini sedang kabur, sehingga ia pun langsung menyuruh bawahannya untuk segera mencari mereka. Azeng yang sedang berangkat di ventilasi tergores hingga kakinya terluka. Namun ia tetap memaksakan untuk pergi hingga akhirnya sampai di dapur penjara. Di dapur itu, Dia Biao mengambil sebuah pisau dapur. Sementara keadaan Azeng yang terluka membuat Pang khawatir dan menutupi luka itu dengan plastik. Tak lama kemudian para sipir pun datang. Namun beruntung mereka semua berhasil kabur. Setelah itu mereka pun memasuki saluran air. Di sana mereka sempat terhambat karena jalan keluarnya tertutup oleh pintu besi. Azeng pun berencana meledakkan tempat itu dengan membuka pipa air yang mengandung gas. Setelah gas tersebut dirasa cukup, Zeng lalu membuat api dengan memukul baterai rakitannya. Ledakan dahsyat itu mampu melubangi pintu besi sehingga mereka pun akhirnya bisa keluar. Namun tak disangka di balik pintu tersebut ada laut lepas. Untung saja di bawahnya terdapat sebuah perahu yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Saat mereka mempersiapkan tali untuk turun, Dia Biao mengeluarkan pisau dan mencoba untuk menusuk Pang. Namun Azeng melindunginya. Melihat hal itu Pang sangat marah dan mereka berdua pun mulai berkelahi hingga tangan Pang patah.
Setelah kejadian itu, ternyata Azeng masih selamat berkat plakat kayu warisan leluhurnya yang ia simpan di dada. Lalu ia pun meminta Dia Biao untuk membawa semua emas dan pergi meninggalkan mereka berdua. Hal ini pun membuat Dia Biao marah karena ia tidak suka dengan yang namanya kesetiakawanan. Akhirnya Dia Biao pun menguji kesetiakawanannya dengan melilitkan tali tambang ke tubuh Pang, dan Azeng harus menarik tali itu agar Pang tidak jatuh. Dia Biao juga menggoda Azeng dengan mengatakan kalau emas ini lebih berharga dibanding pertemanan. Tapi ternyata perkataannya itu tidak digubris. Tak lama kemudian, Dia Biao jatuh ke laut sembari menarik rompi berisi emas. Namun dengan sigap Azeng menarik talinya, alhasil tangannya kini menarik 2 tali sekaligus. Sebelah kiri menahan Pang, sedangkan sebelah kanan menarik emas. Karena beban yang terlalu berat, ia pun harus memilih nih antara emas atau Pang. Pada saat itulah ia pun teringat akan kebaikan Pang selama di dalam penjara. Akhirnya Azeng pun melepaskan semua emas itu dan mulai menarik Pang. Tapi tiba-tiba tali tersebut malah putus. Setelah itu, para sipir pun akhirnya datang. Mereka berhasil mengikuti jejak darah dari luka Azeng. Tak ada pilihan lain, mereka berdua lalu menyerahkan diri karena percuma mereka kabur tanpa emas itu. Singkat cerita, seminggu kemudian, kepala sipir memberitahu mereka kalau emas yang jatuh ke laut kini sudah diangkut oleh petugas. Dan berdasarkan keputusan sidang, Azeng dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas semua emas itu. Di sana, kepala sipir juga memberitahu kalau operasi Putri Pang telah berhasil dan ia akan segera pulih. Kabar bahagia ini pun membuat Azeng dan Pang sangat bahagia. Suasana penjara juga semakin kondusif karena kini penjara tersebut sudah ditinggalkan oleh Dia Biao yang jatuh ke laut sebelumnya. Lalu setelah itu, film ini pun selesai.